Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan Chen, orang-orang ini harus ditangkap oleh Sekte Darah dan Tulang untuk pelatihan. Tapi mereka semua terjebak oleh formasi, dan kita tidak berdaya. Sekte Master Jiang melihat polisi datang dan berkata dengan cepat. Asteris mengangguk, lalu melihat ke arah formasi. Ada aura dingin dan jahat dalam formasi, keluar dari sekeliling. Tampaknya Sekte Darah dan Tulang tidak hanya menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi juga memungkinkan para biksu ini untuk bertahan hidup di atmosfer yang dingin dan jahat ini untuk jangka waktu tertentu. Berlatihlah dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, metode ini sangat kejam bagi para biksu ini. Formasi ini digunakan untuk menanamkan energi jahat ke dalam para biksu. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini sungguh jahat. Asteris berkata sambil mengerutkan kening. Ini keterlaluan. Jika guru masih hidup di surga, dia akan membenci orang-orang ini sampai mati. Dia akan melakukan apapun untuk berlatih. Setelah mendengar apa yang Asteris katakan, pemimpin Sekte Jiang sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya menonjol. Meskipun Sekte Jiwa Iblis juga merupakan sekte budidaya iblis, ia tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan dunia. Bahkan sekte budidaya iblis lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sekte Darah dan Tulang. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini tidak hanya pandai menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi mereka juga menjaga orang-orang dalam roh jahat, membuat orang-orang ini hidup dalam kesakitan dan ketakutan sepanjang hari. Penyiksaan semacam ini dapat menyebabkan orang pingsan dan bahkan menjadi gila, dan Sekte Darah dan Tulang memanfaatkan ini. Semakin takut dan gila para beku, semakin bermanfaat bagi kultivasi mereka. Binatang seperti Sekte Darah dan Tulang, bahkan jika mereka membunuh orang untuk pelatihan, mereka masih menggunakan metode kejam seperti itu. Dengan tumpukan kerangka ini, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang mati dalam ketakutan dan kesakitan seperti itu. Terlalu murah untuk membunuh mereka. Mereka harus dibiarkan mati dalam kesakitan. Kepala istana Guanghan sangat marah dan berkata dengan kejam. Pemimpin Sekte Jiang tampak sangat menyesal. Semua mahakarya ini dibuat oleh rekan-rekan magangnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa semua rekan magangnya yang telah belajar bersama selama bertahun-tahun sebenarnya adalah iblis. Tuan Chen, ayo lepaskan orang-orang ini dulu. Tidak peduli apa, orang-orang ini disiksa hingga seperti ini oleh Sekte Darah dan Tulang. Kami, Sekte Jiwa Iblis, harus membantu mereka pulih. Pemimpin Sekte Jiang ingin membantu para biksu ini pulih sehingga dia bisa merasa lebih baik. Asteris mengangguk, mengeluarkan beberapa semburan energi spiritual, dan langsung menghancurkan formasil. Bentukan seperti ini memang tidak maju, namun sulit bagi orang yang belum mengetahui seni bentukan untuk menerobosnya. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, dan yang tertinggi tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Saat formasi terbuka, roh jahat di dalam menghilang seketika, dan mata para biksu perlahan berubah dari ketakutan menjadi ketenangan. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka bukanlah anggota Sekte Darah dan Tulang, tetapi datang untuk menyelamatkan mereka, selusin biksu sangat terkejut sehingga mereka berlutut satu demi satu dengan air mata mengalir di wajah mereka. Awalnya saya mengira saya sudah mati, tetapi sekarang saya telah diselamatkan. Kegembiraan terlahir kembali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terutama ketika saya melihat para beku di sekitar saya dibawa pergi satu persatu setiap hari, mendengarkan jeritan yang menyakitkan, dan merasakan energi jahat di sekitar saya. Penderitaan seperti ini sangatlah menyakitkan, dan terkadang lebih menakutkan daripada kematian. Perasaan tidak bisa bertahan tapi tidak bisa mati adalah hal yang paling tersiksa. Rekan-rekan Tao, Sekte Darah dan Tulang telah dimusnahkan sepenuhnya. Kalian semua lemah sekarang. Saya akan mengatur seseorang untuk membantu Anda pulih.
Master Sekte Jiang memandang orang-orang ini dan berkata dengan malu. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka semua berterima kasih kepada Master Sekte Jiang. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Sekte Darah dan Tulang telah dihancurkan, masing-masing dari mereka menjadi bahagia dan berlutut untuk bersujud lagi. Master Sekte Jiang, siapkan rumput abadi, dan saya akan membantu orang-orang ini memurnikan beberapa ramuan. Tubuh mereka akan pulih dengan cepat, tetapi masih perlu waktu untuk melenyapkan iblis batiniah mereka sepenuhnya. Asteris dikatakan kepada pemimpin Sekte Jiang. Para biksu ini tidak tahu sudah berapa lama mereka disiksa di sini, dan mereka telah mengembangkan roh jahat di dalam diri mereka. Mereka mungkin ketakutan karena mimpinya, jadi jika mereka ingin melenyapkan roh jahat di dalam diri mereka, mereka perlu meluangkan waktu. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk. Tepat ketika selusin biksu mengikuti Master Sekte Jiang untuk beristirahat, matanya tiba-tiba tertuju pada seorang kultivator wanita. Kultivator wanita terlihat sangat muda ketika dia mengatakan ini, tetapi seluruh tubuhnya sangat cerah sehingga dia kehilangan seluruh energinya. Kultivator wanita hanya memiliki kekuatan puncak alam fusion, jadi dia tidak terlalu lemah. Lagi pula, tanpa dukungan sekte, tidak akan mudah bagi seorang kultivator wanita untuk mencapai level ini jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih. Alasan mengapa saya memperhatikan kultivator wanita ini adalah karena dia memiliki bungkusan di pinggangnya dengan sulaman kata merah di atasnya. Ini mengingatkan pada instruksi Xiao Feng, memintanya untuk membantu menemukan gadis yang dia cintai, Asu. Tunggu sebentar, berteriak pada kultivator perempuan. Ketika dia mendengar bajingan itu memanggilnya, kultivator perempuan itu sedikit gemetar, dengan ketakutan di matanya. Di samping kultivator perempuan, seorang lelaki tua sedang melindungi kultivator perempuan di belakangnya. Memandangnya dan bertanya, "Rekan Tao, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Orang tua, saya ingin bertanya kepada rekan Tao ini, apakah dia Nona Azu dari wilayah barat? Tanyakan langsung. Dia bukan Nona Azu dari wilayah barat. Anda melakukan kesalahan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar hal itu, langsung meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya lancang." Saya tidak tahu itu Azu, saya baru melihat sachetnya, jadi saya ingin bertanya, karena tidak demikian, lupakan saja. Di belakang lelaki tua itu, kultivator perempuan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini dibawa untuk beristirahat oleh pemimpin Sekte Jiang. Kepala istana Guanghan berjalan ke arah dan berkata, "Tuan Chen, apakah Anda kenal gadis itu?" "Saya tidak tahu." Menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang Azu dari wilayah barat?" "Tuan Chen tidak ingin berlatih kultivasi ganda, bukan?" Kepala istana Guanghan memandang wanita itu dengan sedikit cemburu di wajahnya. Meskipun kepala istana Guanghan tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengannya karena identitasnya, hatinya sudah tertuju padanya dan diidentifikasikan dengannya. Setelah menemukan penggantinya, dia akan jatuh ke pelukannya tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, hanya saja pangeran dinasti Xiao di wilayah barat memintaku untuk mencari seorang gadis bernama Asu. Buru-buru menjelaskan, lalu mengganti topik dan berkata, "Apakah kamu sudah menemukan tulang abadi?" Dalam hal ini, sekte tulang darah tidak dianggap sebagai sekte kecil. Seharusnya ada ruang rahasia atau semacamnya. Saya belum menemukan tulang abadi, tapi saya telah menemukan ruang rahasia gerbang tulang darah. Letaknya di Gunung Tulang, seharusnya menjadi tempat untuk mundur dan berlatih. Ada tungku besar di ruang rahasia, dan aku tidak tahu kegunaannya. Kata kepala istana Guanghan. "Ayo kita lihat." Mengikuti penguasa istana Guanghan, dia melompat.
Mereka berdua memasuki Gunung Bon melalui jalan yang gelap. Ada ruang besar di Gunung Bon. Sekilas, mereka tahu itu adalah tempat untuk mundur dan bercocok tanam. Di tengahnya terdapat kuali tungku. Ada banyak bintik-bintik warna merah pada kuali tungku, menutupi warna kuali tungku itu sendiri. Alasan mengapa kuali ini berwarna merah adalah karena ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun. Kuali itu ditutupi oleh penutup tembaga besar, jadi Anda tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saya tidak berani membukanya. Saya tidak tahu hal jahat apa yang akan terjadi di sini, kata kepala istana Guanghan. Bagaimanapun, sekte darah dan tulang cukup jahat, jadi kuali tungku yang muncul di tempat retret ini jelas bukan hal yang baik. Mundur, aku akan membuka tutupnya dan melihat. Asteris meminta kepala istana Guanghan untuk mundur, sementara dia mendekati kuali, dan kemudian melambaikannya dengan seluruh kekuatannya. Tutup kuali tungku langsung roboh, diikuti angin sepoi-sepoi. Di tempat yang dipenuhi aura menyeramkan, angin sepoi-sepoi ini bagaikan secercah kehidupan di gurun pasir. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan aura ini, dan baik dewa maupun penguasa istana Guanghan merasakan kehangatan di tubuh mereka. Nafas macam apa ini? Nyaman sekali. Kepala istana Guanghan bertanya dengan kaget. Asteris juga sedikit mengernyit, tidak tahu aura macam apa yang keluar dari kuali. Inilah kehidupan. Saat manusia mati, mereka akan memiliki energi kematian. Saat manusia hidup, mereka juga memiliki kehidupan. Saya kira orang itu sedang berlatih dengan energi kematian dan tidak takut akan bahaya energi kematian pada tubuhnya. Ternyata dia menggunakan energi kehidupan untuk mengimbangi kerusakan energi kematian. Kata Raja Iblis Cion, vitalitas. Apakah benda ini masih bisa disempurnakan? Asteris saya sedikit bingung. Vitalitas disebut Yang Yuan, masa hidup. Menyerap vitalitas dapat meningkatkan masa hidup Yang Yuan Anda. Tapi mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa menyerap vitalitas orang lain, dan saya belum pernah melihatnya. Namun, beberapa pembudidaya iblis memiliki keterampilan yang dapat menyerap Yang Yuan orang lain untuk meningkatkan umur Yang Yuan mereka sendiri. Beberapa pembudidaya iblis yang Yuannya mendekat tetapi tidak dapat menerobos akan menemukan cara untuk menyerap Yang Yuan orang lain. Tapi vitalitas ini bisa langsung dimurnikan dan disimpan. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Dalam hal ini, jika vitalitas disimpan, bukankah mungkin untuk menjualnya sebagai sumber daya? Saya yakin banyak orang akan terburu-buru mendapatkannya. Saya hanya mendengar bahwa beberapa orang dapat mengekstraksi vitalitas, tetapi metode ini sangat kejaren. Vitalitas dalam tubuh harus diekstraksi saat orang tersebut masih hidup dan terjaga. Dan vitalitas yang diekstraksi akan sangat berkurang karena hukum langit dan bumi. 10.000 tahun Yang Yuan mungkin hanya mampu mengekstrak secercah vitalitas. Vitalitas sebesar itu di ruang rahasia ini akan membutuhkan banyak nyawa biksu. Asteris, kata Raja Iblis Cion. Ketika Asteris mendengar ini, hatinya menjadi sangat berat. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa biksu yang dihabiskan untuk vitalitas ini. Tepat ketika pikiran Asteris menyatu, vitalitas itu tampaknya memiliki kesadaran spiritual, dan semuanya mengalir ke dalam tubuh Asteris. Asteris tertegun sejenak, dan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh kehidupan di tungku mengalir ke tubuh Asteris. Nak, apakah ini hadiah yang bagus untuk orang baik? Saya khawatir vitalitas ini memiliki Yang Yuan ratusan ribu tahun. Anda, seorang biksu muda di alam kesengsaraan, memiliki Yang Yuan ratusan ribu tahun. Aku khawatir mereka yang baru naik akan memiliki Yang Yuan yang berumur ratusan ribu tahun. Yang abadi tidak sebaik kamu. Raja Iblis Cion berkata dengan iri. Entah kenapa, semua vitalitas ini sudah masuk ke dalam tubuhku, tapi aku tidak ingin hidup ratusan ribu tahun. Jika aku tidak punya teman dan kekasih di sekitarku, dan hidup sendiri,
itu akan menjadi lebih baik mati. Asteris dikatakan, bagaimanapun, asteris telah datang dari manusia hingga saat ini selangkah demi selangkah. Dia lebih memperhatikan keluarga dan cinta. Adapun untuk menjadi abadi, menjadi Buddha, dan memperoleh kehidupan abadi, asteris tidak memiliki obsesi. Tidak ada artinya hidup sendiri. Asteris, lihat, ada tulang abadi di kuali ini. Saat Asteris sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Ciyun, kepala istana Guanghan tiba-tiba berteriak. Asteris buru-buru menoleh dan melihat dua tulang abadi ditempatkan di dasar kuali. Sepertinya kedua tulang abadi ini adalah tulang rusuk. Saat dia melihat tulang abadi, dia tahu bahwa itu milik Raja Iblis Ciyun. Karena aura pada tulang abadi dapat dirasakan dengan jelas oleh tubuh, dan seseorang juga dapat merasakan perubahan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun saat tulang abadi muncul.